Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolik Saputra, berasal dari kelas A319 Prodi PGSD NPM 19144600097. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPKN SD 2 ujian akhir semester, yaitu jawaban dari nomor 1 menjabarkan kasus. Kasus pertama yaitu polemik RUU HIP, lansir dari catatan rapat Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020. RUU HIP disebut telah ditetapkan dalam Progres RUU Prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi. Kebijakan dari kasus ini adalah pemerintah menunda pembahasan tentang RUU HIP dengan DPR. Pemerintah menginginkan DPR mempertimbangkan dan menerima apa saja aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, kasus perlukah adanya BPIP? BPIP perlu, menurut saya perlu. BPIP dibentuk bertujuan untuk membina ideologi Pancasila Indonesia, dan pembentukan BPIP bermula dari sebuah unit kerja yang disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Demi menguatkan dan mengkontenkan program pembinaan ideologi Pancasila, maka dibentuklah BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. BPIP berkedudukan sebagai suatu lembaga negara auxiliary atau lembaga negara pembantu yang menurut Bagir Manan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk sebagai lembaga auxiliary yang menunjang fungsi negara Indonesia untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat. Tugas dan fungsi BPIP menurut apa yang terkutip dalam pasal 3 dan 4 Perpres nomor 7 tahun 2018 secara garis besar adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, menyelenggarakan penyusunan pendidikan serta pelatihan ideologi Pancasila, serta memberikan rekomendasi terkait regulasi agar lebih Pancalais dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kebijakan dari kasus ini adalah melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKP atau PIP demi menguatkan dan mengkoordinasikan program pembinaan ideologi Pancasila, maka dibentuklah BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. Meskipun dipandang memiliki peranan yang cukup besar dalam pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat, namun ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan kembali mengenai pembentukannya. Perlunya ada persyaratan khusus pada Dewan Pengarah tidak merangkap menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat dalam suatu partai politik, demi menghindari hal-hal yang ditakuti tersebut, karena berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018, khususnya pada pasal 7 hanya dispesifikasikan untuk Dewan Pengarah pada tokoh-tokoh kenegaraan, agama, masyarakat, purnawirawan TNI atau Polri, pensiunan PNS, dan akademisi.
Ini dapat berisiko terhadap arah kebijakan BPIP yang nanti ditakutkan untuk melegitimasi kepentingan suatu pihak ketimbang mengedepankan fungsi lembaga tersebut sebagai penunjang tugas presiden dalam pembinaan Pancasila. Jadi ditakutkan disetir oleh kepentingan-kepentingan politis ketimbang menegakkan fungsi-fungsi yang dimanfaatkan oleh hukum. Yang ketiga yaitu kasus Laut Cina Selatan. Menurut CNN, kapal Malaysia kapal berat sedang mencari ikan di perairan, juga diklaim oleh Beijing. Lalu kapal survei Tiongkok dan kapal penjaga pantai berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia AMTI Beijing. Mengklaim sedang melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok. Tetapi selama bertahun-tahun kapal-kapal Tiongkok dituduh memburu negara-negara yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina sebagai miliknya. Sekarang para ahli mengatakan kapal-kapal Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat, yang berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling direbutkan di dunia, dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut, yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Kebijakan dari kasus ini adalah Malaysia dan Indonesia telah berusaha membiarkan Laut Cina Selatan mendominasi hubungan mereka dengan Cina, tetapi dengan Beijing menandai wilayahnya di wilayah ini. Namun kebijakan ini kurang efisien karena Cina terus bersikeras mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Menilai kebijakan dari kasus polemik RUU HIP, menurut saya pemerintah sudah benar dengan menunda pembahasan tentang RUU HIP dengan DPR dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Karena memang benar kita itu pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari masyarakat negara Indonesia, karena tanpa masyarakat negara kita juga bukan siapa-siapa dan juga bukan disebut sebagai negara. Dan tidak sepatutnya juga pemerintah menentukan perubahan RUU HIP dengan DPR tanpa menerima atau mempertimbangkan apa saja aspirasi dari masyarakat, dan jika itu dilakukan maka itu akan membuat kerusuhan atau ketidakterimaan dari pihak-pihak masyarakat dan warga negara Indonesia. Kebijakan dari kasus perlunya BPIP Presiden, menurut saya kebijakan melalui Perpres ini sudah sah karena memang kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sudah pas dan sudah sah karena sudah ada peraturan perundang-undangan nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan menilai kebijakan dari kasus Laut Cina Selatan, menurut saya Malaysia dan Indonesia sudah benar karena telah berusaha menghindari membiarkan Laut Cina Selatan mendominasi hubungan mereka dengan Cina, karena takutnya wilayah yang dimiliki oleh beberapa negara di Asia Tenggara direbut secara utuh oleh Beijing dan Cina. Dan menurut saya kebijakan ini saya nilai sudah benar karena Malaysia dan Indonesia
berusaha menyatukan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Tiongkok untuk menghadapi kehadiran Cina di ambang pintu negara mereka dan tidak membiarkan Cina mendominasi wilayah di Laut Selatan tersebut. Nomor 3, mengembangkan kebijakan polemik RUU HIP dan memberikan 5 langkah kerja. 5 langkah kerja. Yang pertama yaitu pemerintah harus mempertimbangkan tentang perubahan RUU HIP. Yang kedua, pemerintah yang bersangkutan memberikan kejelasan atau alasan mengapa mengubah isi RUU HIP. Yang ketiga, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyampaikan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Yang keempat, memberikan informasi terlebih dahulu tentang RUU akan dirubah agar tidak menjadi permasalahan. Yang kelima adalah mengusulkan kepada pemerintah agar menunda mengambil keputusan untuk mengubah RUU. Yang kedua, perlu mengembangkan kebijakan dan memberikan 5 langkah kerja terhadap kasus perlunya adanya BPIP. Perlukah adanya BPIP? 5 langkah kerja tersebut, yang pertama adalah pembinaan ideologi Pancasila untuk aparatur sipil negara. Yang kedua, menjadikan Pancasila menjadi pelajaran wajib. Yang ketiga, membentuk suatu organisasi dengan penguat undang-undang. Yang keempat, mengadakan suatu lomba orasi tentang ideologi Pancasila. Yang kelima, pemerintah ikut serta dalam meningkatkan suatu ideologi Pancasila dalam masyarakat. Mengembangkan dan memberikan 5 langkah kerja terhadap kasus Laut Cina Selatan. 5 langkah kerja tersebut, yang pertama adalah pemerintah Indonesia harus menghindari perselisihan agar tidak berpengaruh terhadap hubungan kerjasama internasional. Yang kedua, mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara untuk bersatu untuk menghadapi Beijing. Yang ketiga, memperkuat pertahanan di daerah perairan. Yang keempat, melakukan mediasi negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina tentang permasalahan perairan. Yang kelima, penguatan hukum pemerintahan tentang batas wilayah perairan. Lalu menjawab soal nomor 4 tentang memberikan usulan agar diterima oleh pemerintah atau 5 langkah kerja agar diterima oleh pemerintah, yaitu yang pertama, menyampaikan dengan cara orasi di depan gedung pemerintahan. Yang kedua, menyampaikan di media sosial dengan tutur kata yang baik. Yang ketiga, menyampaikan langsung terhadap presiden. Yang keempat, menyampaikan langsung terhadap pihak yang berwenang. Yang kelima, menyampaikan di media televisi. Itu langkah kerja dari kasus polemik RUU HIP. Lalu yang kedua dari kasus perlukah adanya BPIP, yaitu buat musyawarah atau mufakat dengan masyarakat tentang bagaimana aspirasi masyarakat dalam menanggapi masalah ini. Yang kedua, memberikan masyarakat kesempatan untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Yang ketiga, pemerintah harus mencoba menghargai aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat, pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat agar aspirasinya didengar oleh seluruh aparat-aparat atau kandidat-kandidat pemerintah negara Indonesia. Yang kelima, undur atau tunda perubahan RUU HIP sebelum mendapatkan aspirasi dari masyarakat atau persetujuan dari masyarakat.
Terus yang ketiga yaitu 5 langkah kerja agar dengan masyarakat tentang kasus Laut Cina Selatan, yaitu perkuat aparat keamanan tidak hanya di perairan tetapi seluruh aparat keamanan negara Indonesia agar Indonesia tetap terjaga dan tidak terjadi hal suatu apapun. Yang kedua, lakukan perundingan terhadap negara-negara di Asia Tenggara dan dengan Cina Beijing tentang permasalahan perairan Laut Cina Selatan, karena negara Indonesia memiliki daerah secara langsung dengan perbatasan Laut Cina Selatan, yaitu di Kepulauan Natuna. Yang ketiga, buat batas di perairan agar jelas dan tidak akan diterobos oleh negara-negara lain. Yang keempat, beri penjagaan di daerah perbatasan yang tepat di daerah perbatasan wilayah perairan tersebut. Dan yang kelima, buat peraturan dengan negara-negara lain bila ada yang menerobos atau menyalahgunakan atau menerobos masuk ke daerah negara lain akan diberi hukuman yang sepantasnya. Ya, mungkin sekian video dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Saya Khalil Saputra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.